Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya musarrifal qulub, صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, di waktu yang mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini, kita dimudahkan langkah kita untuk bersama-sama duduk di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu ini akan semakin mendekatkan langkah kita ke dalam surga. Dan semoga sebagaimana kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dan agung ini, di Masjid Syuhada yang kita banggakan, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan semoga ibu-ibu sekalian senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak kepada segenap para panitia yang sudah mengorbankan segalanya untuk kita, agar kita bisa berkumpul dalam kesempatan pagi hari ini dengan sebuah kegiatan yang kita semua ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga segenap panitia diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan. Baik. Diberikan keberkahan, diberikan kebaikan, diberikan segalanya. Dan terutama kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus yang tertinggi nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan hari ini insyaallah tema kita adalah jalan menuju ke surga. Kita semua tahu bahwa setiap orang yang beriman, setiap kaum muslimin pasti ingin masuk ke dalam surga. Sepakat ya? Ya. Siapa ingin masuk ke dalam surga? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Semua dari kita kalau ditanya siapa ingin masuk ke dalam surga, semua kita ingin masuk ke dalam surga. Tetapi sayangnya, tidak semua orang rela, mau, dan dengan sadar meniti jalan untuk masuk ke dalam surga. Dirasakan
bahwa jalan menuju ke dalam surga itu terasa berat, penuh dengan onak, penuh dengan duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Padahal kalau kita mau mengkaji, kalau kita juga mau ngaji, kita akan mendapatkan jawaban bahwa jalan menuju ke dalam surga itu semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Tetapi karena kita kurang ilmu, karena kita nggak paham caranya, maka sungguh jalan itu terasa berat, jalan itu terasa jauh. Sebagai contoh misalnya, saya tinggal di Jalan Wonosari, di daerah Sekarsuli. Ada yang tinggal dekat rumah saya. Ada yang dari arah sana? Iya. Untuk menuju ke Masjid Syuhada, maka jalan yang paling dekat adalah lewat Jalan Wonosari, kemudian lewat Ring Road Timur, Jalan Majapahit, kemudian naik ke flyover Janti, kemudian belok ke kiri masuk ke Jalan Solo, lanjut ke Urip Sumoharjo, lanjut ke Sudirman, setelah itu baru belok kiri. Itu jalan paling cepat. Kenapa kita pakai jalan paling cepat itu? Karena kita tahu jalannya. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu jalan. Berangkat dari Jalan Wonosari mau ke Masjid Syuhada, begitu keluar dari Jalan Wonosari belok kiri, kebayang ya, ke arah selatan, lewat Ring Road Selatan, kemudian sampai mentok di Ring Road Barat. Setelah mentok di Ring Road Barat, setelah itu baru belok kanan di Jalan Godean lewat Demak Ijo. Kemudian setelah itu masuk ke Jalan Godean, masuk ke Jalan Sudirman, baru masuk ke Masjid Syuhada. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Tapi muter-muter nggak jalannya? Muter-muter jalannya. Ada juga yang lebih aneh lagi. Dari Jalan Wonosari bukannya ke barat, malah ke timur. Naik ke Patuk, ke Bukit Bintang, lewat Wonosari, lewat Gunung Kidul, lewat Klaten, baru turun ke Jalan Solo, baru setelah itu sampai ke Masjid Syuhada. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Tapi cepat nggak nyampe ya? Nggak cepat. Ya, itulah keadaan kita. Kita semuanya ingin menuju ke Masjid Syuhada di dunia. Kita semuanya ingin menuju masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Tetapi ada di antara kita yang tahu jalannya, ada di antara kita yang nggak tahu jalannya. Bagi kita yang tahu jalannya, ada yang tahu jalannya secara efektif, ada yang muter-muter dulu, ada yang muternya kejauhan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, keluar dari Jalan Wonosari belok kanan. Setelah belok kanan, kemudian lewatnya tajam, mentok sampai Jalan Kaliurang, Jalan Besi Jangkang, kemudian turun ke bawah. Setelah turun ke bawah ke Jalan Kaliurang, sampai di UGM, kemudian lewat C. Simanjuntak, lewat Sudirman, baru sampai ke jalan ke Masjid Syuhada. Maka dari itu, itulah gambaran kita. Ada di antara kita yang dengan mudah menemukan jalan ke dalam surga. Ada di antara kita yang harus bersusah payah untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itulah orang-orang yang beriman, mereka itu yang masuk ke dalam surga itu melewati satu di antara tiga cara. Cara yang pertama adalah ada orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Tanpa dihisab artinya adalah tidak ditanya-tanyain, kamu dulu ngapain aja, kamu dulu jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, kamu melakukan hal ini dan hal itu. Dihisab, dihitung-hitung amalan kita. Maka dari itu ada golongan yang pertama yang masuk ke dalam surga nggak ditanya-tanya dan langsung masuk ke dalam surga. Namun sayangnya cara pertama ini sangat terbatas. Ibaratnya limited edition. Kursinya VVIP.
nggak sembarang dikasih ke semua orang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kursinya itu hanya 70.000 saja. Rasulullah pernah menyebutkan siapakah 70.000 orang itu? Maka Rasulullah menyebutkan, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang mengumpulkan 4 syarat ini dalam diri mereka. Wala yastarkun, tidak pernah minta untuk diruqyah. Kalau kita diruqyah sama orang lain bagaimana? Boleh hukumnya. Kalau diruqyah boleh. Tapi kalau sampai kita minta diruqyah, maka permintaan kita untuk diruqyah itu menjadi penghalang bagi diri kita untuk bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, tidak minta untuk diobati dengan cara kai. Cara kai adalah pengobatan yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab. Jadi ditempel besi panas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Orang yang berhak masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab adalah orang yang tidak bertatoyur. Kalau tatoyur di Indonesia kan artinya orang yang tidak percaya beragam bentuk tahayul. Misalnya ada kepercayaan pamali hukumnya, nggak patut hukumnya kalau melakukan hajatan di bulan tertentu atau di tanggal tertentu atau di hari tertentu. Itu namanya tatoyur. Percaya dengan tahayul, sesuatu yang nggak ada dasarnya. Atau kita percaya ada angka-angka tertentu yang kita yakini bisa mendatangkan sial. Angka 13 misalnya, atau angka 8 misalnya. Maka sempat saya masuk ke sebuah hotel, saya kaget. Ada 1 lantai yang hilang. Karena adanya suatu kepercayaan mungkin dari sang pemilik hotel bahwa angka itu mendatangkan suatu kesialan. Jadi misalnya dari angka 1, lantai 1 langsung loncat ke lantai 3, lantai 2-nya nggak ada. Itu yang namanya tatayur. Percaya dengan sesuatu yang nggak ada dasarnya. Atau kita percaya dengan sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Misalnya, ada sebagian keyakinan di tengah kita, kalau kita gantungkan sebuah kaca di atas pintu masuk ke rumah kita, itu akan menjadi penolak bala. Ada sebagian dari kita yang percaya kalau menggantungkan tapal kuda di atas pintu rumah masuk kita, maka itu bisa menolak segala bentuk datangnya serangan-serangan gaib. Ada di antara kita yang percaya dengan beragam kepercayaan yang gak ada dasarnya. Itu yang namanya sebagai bentuk tatoyur. Sebagaimana keyakinannya orang-orang Arab jahiliyah. Tatoyur diambil dari kalimat toirun, itu burung. Mereka orang-orang jahiliyah, kalau mau melakukan apapun juga, mereka ambil burung, lalu mereka akan terbangkan burung itu. Kalau burung itu terbang ke kanan, berarti apa yang akan dilakukan mendatangkan keberuntungan. Ada hokinya. Kalau burung itu terbang ke kiri atau terbang ke belakang, maka apa yang dilakukan itu sesuatu yang membahayakan. Maka ini termasuk bagian dari keyakinan-keyakinan yang akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kemudian syarat yang keempat, agar kita bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan hidup kita hanya kepada Allah. Kita sandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Kita gantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Intinya 4 syarat ini menuntut kita hanya menyandarkan hidup kita, mati kita, keberuntungan kita, keburukan yang bakal menimpa kita. Kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.
Tapi yang sangat disayangkan, kursinya hanya 70.000 saja. Sedikit atau banyak kira-kira? Sedikit sekali. Tidak mudah, butuh perjuangan. Nah, ini cara pertama orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Maka saya doakan semoga semua yang hadir di majelis ini, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua, ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka itu dihisab, mereka itu ditanya-tanyain, tetapi mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, ini adalah golongan yang kondisinya tidak lebih baik dari golongan yang pertama, tetapi jauh lebih baik daripada golongan yang ketiga nanti. Cuma ditanya-tanya saja, tetapi tetap dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir ke dalam neraka. Kemudian golongan yang ketiga, ini adalah golongan yang paling banyak isinya. Diibaratkan sebagaimana sebuah piramida. Piramida itu bagian ujung atas senantiasa punya bagian yang paling kecil. Bagian bawah punya bagian yang paling besar. Kalau digambarkan dengan sebuah piramida, maka golongan yang pertama ada di posisi paling atas, sangat sedikit jumlahnya. Golongan yang kedua sedikit lebih banyak. Golongan yang ketiga, inilah golongan yang paling banyak. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ketika di akhirat kelak, mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban, ditanya atas semua yang sudah dilakukan dan dikerjakan. Setelah itu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam siksa api neraka, dengan tujuan siksa api neraka itu akan membersihkan dirinya, akan menjadi penggugur dosa-dosanya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang ini dari neraka jahanam dan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Maka dari itulah banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa api neraka itu begitu dahsyat. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Dan aku meminta kepadamu segala bentuk, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diriku ke dalam surga, dari segala bentuk ucapan, dari segala bentuk perbuatan. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kami ke dalam neraka dari segala perbuatan dan ucapan yang akan kami lakukan dan kami ucapkan. Subhanallah. Maka dari itulah, setiap orang yang beriman itu pasti dan tentunya ingin masuk ke dalam surga. Tetapi banyak di antara kita yang nggak tahu caranya. Padahal sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal kajian, masuk ke dalam surga, untuk mengetahui jalan-jalan ke dalam surga, itu begitu mudahnya, semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Namun sayangnya, tidak semua dari kita diberikan taufik untuk mengetahui jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga. Ini yang pertama, masalah kita ini satu. Kita tidak diberikan taufik untuk mengetahui jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga. Atau yang kedua, masalah kita sudah tahu jalan untuk menuju ke dalam surga itu seperti apa, tapi kita itu nggak mau melewati jalan-jalan itu. Maka masalah kita ada satu di antara dua hal ini. Yang pertama, kita nggak tahu ilmunya. Yang kedua, kita tahu ilmunya, tetapi kita enggan untuk mengamalkannya.
Maka orang-orang yang terbaik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk tahu ilmunya, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau dan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita dimudahkan hari ini untuk berangkat ke majelis taklim, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk jalan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi masalahnya adalah ada pada masalah yang kedua. Tidak semua orang yang datang ke majelis taklim diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah dia dengar di majelis taklim itu. Kalau orang Jawa bilang ibaratnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masalahnya. Maka dari itulah kita banyaklah berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga taufik itu senantiasa menyapa diri kita. Semoga hidayah itu senantiasa tercurahkan ke dalam kehidupan kita. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang pertama yang ingin kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga dengan mudahnya, adalah ketika seseorang, entah itu seorang muslim atau muslimah, memaksa dirinya, melazimkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu. Karena sungguh duduknya kita di majelis ilmu adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam surga dan menjadi jalan yang paling mudah. Iya, para ulama mengatakan bahwa duduk di majelis ilmu adalah jalan masuk ke dalam surga yang paling gampang, paling mudah. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis taklim di kota kita, di Yogyakarta, itu menjamur sebagaimana ibaratnya lumut yang tumbuh di musim hujan. Di mana-mana ada. Kita kalau mau ngaji sehari sekali itu gampang-gampangnya cari pengajian. Senin pagi ada pengajian, Selasa pagi ada pengajian, Rabu pagi ada pengajian, Kamis pagi ada pengajian, Sabtu pagi ada pengajian, Jumat pagi, Ahad pagi ada pengajian semuanya. Itu kalau kita targetnya cuma 1 kali kajian dalam 1 hari. Kalau targetnya 2 kali bagaimana? Itu juga masih gampang. Cari pengajian habis asar, Senin, Selasa, Rabu, sampai Ahad lagi, insya Allah ada di kota Yogyakarta. Kalau kita mau ngaji sehari 3 kali, kayak orang makan obat, itu juga masih gampang. Habis maghrib, mau ngaji lagi. Hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Ahad, insya Allah gampang carinya di Jogja. Kalau kita mau ngaji sehari 4 kali, gimana kira-kira? Gampang juga. Kalau mau ngaji sehari 5 kali, gimana kayak orang sholat? Masih gampang. Apalagi kemarin kita sudah melewati pandemi. Pandemi merubah segalanya. Ada yang namanya anak kita belajar secara daring. Dan yang namanya pengajian yang tadinya luring ketika pandemi berubah menjadi daring. Dan sampai detik ini yang daring dan luring sama banyaknya. Subhanallah. Jadi saking gampangnya, ibu-ibu sambil nganter anak sekolah, daripada dengerin yang enggak-enggak, dengerin pengajian lewat YouTube, lewat Zoom, lewat Telegram, lewat Instagram, semuanya ada. Allahu Akbar. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang merugi adalah orang yang tahu jalan tetapi tidak menempuh jalan itu. Tahu bahwa ini adalah jalan yang paling ringkas. Tahu bahwa ini adalah jalan yang paling mudah. Tahu bahwa ini jalan yang paling gampang untuk dilewati, tapi dia tidak menempuhnya. Pernahkah kita mendengar sabda Rasulullah SAW yang memberikan semangat kepada kita? Semangat untuk
terus duduk di majelis ilmu. Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk bisa mendapatkan ilmu. Tentunya ilmu yang di sini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ilmu agama, ilmu yang mengajarkan kita dan bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, antara yang pantas dengan yang gak pantas, antara yang layak dengan dan yang gak layak, antara yang boleh dengan yang gak boleh, yaitu ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam apa, ibu-ibu? Ke dalam surga. Hanya menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, hanya duduk di majelis ilmu saja. Entah nanti pas lagi ngaji sibuk dengan HP-nya, entah pas lagi ngaji sibuk ngobrol dengan temennya, entah pas lagi ngaji sibuk dengan aktivitas apapun yang dia buat sendiri, tapi yang pasti dia sudah menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Apalagi kalau pas pengajian kemudian ada di antara para jamaah yang mencatat. Insya Allah di sini mencatat semua ya. Jangan kayak pengajian di masjid sebelah, itu nggak ada yang nyatet. Insya Allah di sini nyatet semua. Ilmu itu diibaratkan sebagaimana hewan buruan kita. Kalau kita sudah berhasil nangkep hewan buruan itu, nggak kita cencang, hewannya lari nggak kira-kira? Lari. Maka kita harus mencatat ilmu itu. Dicatat, kemudian dimurojaah lagi. Kemudian sampai di rumah diajarkan kepada anak-anak kita. Diajarkan kepada teman-teman arisan kita. Diajarkan kepada tetangga-tetangga kita. Subhanallah, ilmu itu akan berkah. Maka di sini Rasulullah SAW menegaskan, di antara cara terbaik untuk masuk ke dalam surga adalah dengan cara duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke dalam surga. Maka di sini Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa di antara dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga itu ada 4 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah dengan mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Ini penafsiran yang pertama. Hanya dengan mendapatkan ilmu, dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa maksud dari hadis itu adalah bahwa dengan menuntut ilmu adalah menjadi sebab dan jembatan bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah? Salah satu caranya adalah kita duduk di majelis ilmu. Hidayah itu adalah petunjuk. Kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak, mana layak, mana enggak layak, mana pantas, mana enggak pantas, mana cocok, mana enggak cocok. Kita tahu dari mana? Kita akan tahu kalau kita duduk di majelis ilmu. Itu penafsiran yang kedua. Artinya bahwa penafsiran kedua menunjukkan bahwa dengan ilmu orang itu akan dapat hidayah. Penafsiran yang ketiga, bahwa ketika seseorang itu menuntut ilmu, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia untuk mendapatkan kebaikan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia mendapatkan keberkahan yang lain.
Jadi dibukakan banyak pintu kebaikan, pintu keberkahan. Dan di antara kebaikan yang paling besar yang kita harapkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu di antara penafsiran di mana seseorang itu dimudahkan langkahnya ke dalam surga hanya dengan duduk di majelis ilmu. Kemudian penafsiran yang keempat menurut Ibnu Rajab Al-Hambali adalah bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan langkahnya menuju ke dalam surga adalah ketika seseorang dimudahkan di akhirat kelak untuk melewati jembatan As-Sirat. Sebuah jembatan yang akan kita lewati saat setiap dari kita akan menuju ke dalam surga. Ya, setiap dari kita pasti akan melewati neraka jahanam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa inna minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti akan melewatinya. Melewati apa di sini? Melewati neraka jahanam. Karena kita posisi di sini, surga posisi di sebelah sini. Antara posisi kita dan surga itu ada neraka jahanam. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita harus melewati jembatan yang bernama Sirat ini. Wa inna minkum illa wariduha. Dan setiap orang-orang yang mau membekali dirinya dengan ilmu, mau duduk di majelis ilmu, maka orang itu akan dimudahkan untuk melewati jembatan tadi. Ada di antara kita saat lewat jembatan tadi melewatinya dengan sangat cepat, secepat petir, secepat halilintar. Gimana caranya agar kita bisa melewati jembatan itu dengan cepat, secepat petir dan halilintar? Caranya adalah kita harus paksa diri kita saat hidup di dunia dengan cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan salat, segera kita tinggalkan semua aktivitas kita. Ada panggilan dari suami ibu-ibu. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, pokoknya ada panggilan dari suaminya. Dengan cepat didatangi panggilan tersebut. Maka dengan perantara itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dengan cepat melewati jembatan itu. Itu salah satu caranya. Ada di antara kita yang melewatinya dengan cara merangkak. Tahu merangkak kayak bayi itu. Ada di antara kita yang melewatinya, mohon maaf, dengan cara ngesot. Merangkak sama ngesot cepat mana kira-kira ibu? Cepat merangkak. Subhanallah. Setiap dari kita melewati jembatan itu dengan cara bagaimana kita hidup di dunia, kita memperlakukan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada di antara kita yang baru satu langkah berjalan langsung nyemplung ke dalam neraka. Nas'allallahu salama. Ada di antara kita yang setengah jalan nyemplung ke dalam neraka. Ada di antara kita yang hampir selangkah lagi nyemplung ke dalam neraka. Subhanallah. Maka dari itulah orang yang duduk di majelis ilmu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara penafsirannya adalah mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati as-sirat, melewati jembatan yang akan mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Rajab menarik sebuah kesimpulan bahwa menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas, jalan paling dekat. Ibaratnya orang motong kompas untuk masuk ke dalam surga yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk diri kita orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah jalan yang pertama untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira jalan yang pertama ini masih gampang atau terasa sulit? Gampang atau angel? Gampang atau angel? Gampang. Dengan gampangnya kita duduk di majelis ilmu,
di hari-hari ini. Terlalu banyak majelis ilmu yang ada di kota Yogyakarta. Gampang sekali. Hanya saja banyak di antara kita yang gak mau hadir. Banyak di antara kita yang mohon maaf nyepeleke, memudahkan, menggampangkan. Maka yuk kita sama-sama berjuang. Dan saya doakan kepada yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yuk kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain agar kita semua diberikan kemudahan untuk bisa terus istiqomah. Maka dari itu, yuk PR-nya sekarang coba dilihat kanannya ibu-ibu siapa kira-kira. Kenal nggak kira-kira? Kalau belum kenal, kenalan dulu. Iya. Gimana kita bisa mendoakan saudara kita kalau kita nggak kenal? Yuk dilihat kanannya, namanya siapa? Iya. Siapa tahu nanti bisa besanan gitu ya. Sudah? Siapa tahu ternyata tetangga sebelah rumah nanti bisa samper-samperan ya. Siapa tahu bisa jadi buat golek utangan gitu. Udah yang sebelah kanan udah ketahuan namanya? Ya. Sekarang lihat yang sebelah kirinya. Ketahuan mukanya? Ketahuan namanya? Baik. Sekarang dijawil depannya. Dijawil depannya. Ditanya namanya, ya. Kemudian sekarang dijawil belakangnya. Sudah semua ya? Ya, baik. Saling doakan satu sama lain. Semoga besok pekan depan ketemu lagi. Semoga besok pekan depan diberikan kesehatan. Semoga besok pekan depan bisa berangkat bareng. Semoga pekan depan besok bisa numpang berangkat pengajian. Semoga pekan depan habis pulang pengajian bisa makan-makan bareng. Allah Akbar. Ya. Nah, insya Allah gampang ya. Cara pertama, kita melazimkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Nah, cara yang kedua sekarang, mau dikasih tahu nggak kira-kira? Ya, cara yang kedua untuk bisa masuk ke dalam surga dengan mudah adalah kita harus berjuang untuk menjaga iman, tauhid, dan takwa yang ada di dalam dada kita. Seberat apapun kondisi kita, sesulit apapun keadaan kita, seburuk apapun situasi yang melanda kehidupan kita, jangan pernah gadaikan keimanan kita. Jangan pernah gadaikan agama kita. Jangan pernah jual ketauhidan kita dan ketakwaan kita. Karena sungguh kita semua punya PR besar untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah hingga akhir hayat kita. Maka di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia tahu bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah ucapan la ilaha illallah, pasti dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga.
Pertanyaannya adalah, kalau orang mau meninggal dunia, ngucapin la ilaha illallah itu gampang atau enggak kira-kira? Sulit. Kecuali orang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita semua sekarang baca sama-sama la ilaha illallah. Gampang enggak? Masih gampang. Tapi saat kita sedang sakaratul maut, sungguh inna lil mauti lasakarat, bahwa setiap kematian itu pasti ada sekaratnya. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, dijamin diangkat derajatnya, itu mengalami kesakitan yang luar biasa di saat sakaratul maut beliau. Ketika orang sakaratul maut itu biasanya nggak bisa ngomong, berat rasanya. Kenapa? Sebabnya sakitnya luar biasa. Kalau kemudian ibu-ibu ya, pulang pengajian, turun ke bawah, lagi cari sandal, tahu-tahu ada orang lewat di sebelah ibu, nggak sengaja nginjek kaki ibu. Ibu teriak nggak kira-kira? Teriak. Kenapa ibu bisa teriak pada saat itu? Karena kaki mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada rasa sakit di bawah, dan sinyal dari otak dikirimkan ke mulut sehingga kita bisa teriak. Tapi ketika orang lagi sakaratul maut, saking besarnya rasa sakit itu, sampai kemudian kita itu nggak mampu untuk menahan sakit itu, sehingga yang namanya sel-sel kita, saraf-saraf kita nggak bisa ngirim sinyal lagi, sudah kacau sinyalnya, sehingga nggak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Maka orang yang dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Caranya bagaimana kira-kira agar kita bisa menutup kehidupan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah? Caranya ini butuh kajian satu sesi tersendiri. Iya benar. Ini satu sesi tersendiri. Kita bicara globalnya saja, bahwa di antara yang bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga adalah kita harus bisa menutup akhir kehidupan kita dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaga iman kita, jaga takwa kita, jaga tauhid kita, jaga agama kita. Caranya bagaimana agar agama kita dijaga sama Allah? Cara yang paling gampang adalah kita harus terlebih dahulu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah memberikan pesan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri kalian. Nah, ini adalah cara yang paling gampang untuk bisa menjaga iman kita, takwa kita, hingga kita bisa menutup akhir kehidupan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cara yang kedua adalah menjaga iman dan menjaga takwa. Dan ini butuh satu sesi tersendiri. Kemudian yang ketiga, di antara cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita berjuang untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Dulu para ulama kita, di hari di mana mereka mendapatkan mereka kehilangan ayah mereka, kehilangan ibu mereka, mereka itu nangisnya luar biasa. Nangisnya kejer. Kenapa nangis? Mereka ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Mereka mengatakan bahwa sungguh salah satu pintu surgaku sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kita, ayah kita adalah pintu surga yang paling gampang untuk kita jalankan. Kita berbuat baik kepada mereka, kita memberikan makanan untuk mereka, kita menjenguk mereka, kita menanyakan kabar mereka. Sungguh demi Allah, kita hidup di suatu zaman di mana zaman ini menjadi sebuah zaman yang kita nggak punya alasan untuk nggak bisa berbuat baik sama orang tua kita.
Misalnya kita punya orang tua di Papua, kita punya orang tua di Sumatera, kita masih terus bisa menyapa mereka melalui telepon, ya enggak kira-kira? Ya. Melalui WA, video call, minimal voice call. Itu saking mudahnya. Ini yang pertama. Kalau kita ingin makan bareng sama orang tua kita, gimana caranya? Saking gampangnya. Caranya bagaimana? Kita pesan aplikasi di food itu, kirimkan masakan kesukaan orang tua kita sukanya sate misalnya. Kita kirimkan sate, satu dipesan di tempat asal orang tua kita, di Sumatera atau Papua, dibelikan sate. Kita juga pesan food, juga pesannya sate. Lalu kita makan sate bareng-bareng di situ. Pakai video call, bisa makan bareng di situ? Bisa. Mau sehari berapa kali sudah? Tak tantang. Bisa nggak kira-kira? Sehari 2 kali bisa? Sehari 3 kali bisa? Sehari 5 kali bisa? Bisa. Saking gampang ya. Orang tua kita laporan, nak, doain abah, doain umah ya. Ini rumahmu ini, di kampung halaman ini kalau hujan deras bocor. Bisa nggak kita berbuat baik kepada mereka? Kita di satu sisi di Pulau Jawa, orang tua kita di Sumatera misalnya. Bisa, Bu, ini tak kirimkan uang ya. Nanti panggil tukang benerin yang bocor itu. Bisa. Ibu kita di rumah laporan, ini baru pulang pengajian, badannya basah kuyup, karena kalau ke pengajian naik motor. Yaudah Bu, nanti tunggu aja seminggu lagi, ada dari dealer ngantar mobil. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Semua serba bisa zaman sekarang. Atau kemudian orang tua, ibu-ibu sekalian lagi nelpon bilang sambil nangis, aku kangen sama kamu, pengen ketemu sama kamu, pengen meluk dirimu misalnya. Yaudah Bu, kan sudah video call, nggak bisa, harus peluk dirimu. Yaudah Bu, pokoknya nanti sore bisa terbang, tak kirim tiket untuk bisa terbang ke Jogja. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Zaman sekarang semua serba bisa. Maka dari itulah nggak ada alasan bagi diri kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, Raghima anfu, Raghima anfu, Raghima anfu. Celakalah dia, terhinalah dia, hancurlah dia. Maka para sahabat pada saat itu bertanya, "Waman ya Rasulullah?" Siapa orang yang celaka? Siapa orang yang hancur? Siapa orang hina ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Man adraka walidayhi." Barang siapa yang dia masih punya orang tua, indal kibar ahadihima au kilahima. Ketika orang tua mereka sudah tua renta, salah satu di antara orang tuanya atau keduanya, thumma lam yadkhulil jannah. Kemudian karena dia punya orang tua yang tua renta itu tidak bisa menjadikan dia bisa masuk ke dalam surga. Itu celaka. Cilaka dia. Maka dari itulah kita yang masih punya orang tua bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pintu surga kita masih terbuka lebar, gampang banget deh. Walaupun kadang-kadang sebagai seorang anak, kita tuh ngerasa sebel sama orang tua. Ada yang pernah merasakan kayak gitu? Gemes deh. Pinta cubit pipinya misalnya. Yang namanya orang tua itu ya wajar, kayak anak kecil lagi. Perasaannya sensitif. Kemudian perasaannya mudah marah, mudah tersinggung, lebih percaya dengan asumsinya. Ini anakku udah 2 hari gak nelpon, lagi marah sama aku apa ya? Itu kan bikin asumsi sendiri. Padahal mungkin anaknya lagi sakit, anaknya lagi sibuk, atau anaknya lagi ngurus cucunya yang lagi mau ujian misalnya. Nah, terkadang kita mendapatkan ujian seperti itu, tapi bersabarlah. Karena sabarnya kita termasuk bagian dari berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua kita. Subhanallah.
Maka kalau kita mau hitung-hitungan sama orang tua kita, gak mungkin bagi diri kita membalas kebaikan orang tua kita, gak mungkin. Sampai-sampai kalau kita bisa menghajikan orang tua kita, ngajak orang tua kita berangkat haji, Bu, daripada ikut haji biasa nunggunya 40 tahun, daripada ikut haji plus nunggunya 6 tahun, Bu, besok tahun depan tak daftarin haji furoda. Harga berapa kira-kira? Ya tergantung fasilitas. Ada yang 200-an, ada yang 300-an, ada yang 400 juta. Langsung berangkat. Kalau kita bisa berangkatin orang tua kita berangkat haji sekalipun juga, berangkat umroh sekalipun juga, tidak akan pernah bisa membayar kebaikan orang tua kepada diri kita. Subhanallah. Sampai-sampai kemudian ada seorang penduduk Yaman yang pada saat itu sedang tawaf di depan Ka'bah. Lalu kemudian dia tawaf dengan cara menggendong ibunya di atas punggungnya. Bayangkan, melakukan haji, melakukan umroh, dan ibunya digendong di atas punggungnya. Saya teringat betul dengan ceritanya Uwais Al-Qarni. Beliau dari Yaman menuju ke Mekkah menggendong ibunya. Dan sampai pulang ke Yaman lagi digendong ibunya. Subhanallah. Maka kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Abdullah bin Umar dengan mengatakan, "Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha." Orang ini bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan caraku ini aku sudah dikatakan bisa membalas kebaikan orang tuaku, ibuku?" Maka kata Ibnu Umar mengatakan, "La, wala bisafratin wahidatin." Sungguh apa yang kau lakukan ini belum bisa membalas kebaikan ibumu, walaupun setarik nafas yang dia keluarkan saat dia melahirkan dirimu. Bayangkan, saat ibu kita melahirkan diri kita ada berapa tarikan nafas kira-kira? Banyak. Tapi kata Ibnu Umar, walaupun engkau sudah melakukan hal itu tidak sebanding walaupun dengan setarikan nafas yang dilakukan oleh ibumu saat dia melahirkan dirimu. Subhanallah. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah jalan masuk ke dalam surga yang ketiga. Bagaimana seseorang itu berjuang untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya, terutama sama ibunya. Kalau boleh jujur, yang paling disebelin sama seorang anak kira-kira ibunya atau bapaknya? Yang paling cerewet di antara bapak sama ibunya kira-kira ibunya atau bapaknya? Yang paling bawel kira-kira bapaknya atau ibunya? Yang paling sering ngomel-ngomel kira-kira bapaknya atau ibunya? Yang paling sering sewot-sewot kira-kira bapaknya atau ibunya? Ya. Tetapi Rasulullah berpesan kepada kita, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 baru setelah itu yang keempat, abuka, bapakmu. Jadi subhanallah, untuk bisa melakukan yang ketiga ini semakin sulit. Gampang mana kira-kira? Duduk di majelis ilmu yang pertama tadi, atau yang kedua, atau yang ketiga ini? Duduk di majelis ilmu. Maka dari itulah kita harus berjuang. Berjuang untuk bisa masuk ke dalam surga lewat perantara orang tua kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, saya jadikan ini yang terakhir insya Allah, karena waktunya sudah semakin mepet. Yang keempat, agar ibu-ibu ini bisa masuk surga dengan gampang, dengan mudah. Yang keempat, ini yang paling sulit mungkin. Apa kira-kira? Ini yang paling sulit diantara yang sudah saya sebutkan tadi. Ayo, yang paling sulit apa kira-kira, Bu? Kenapa? Patuh sama suami, betul. Ya, panitia kalau ada hadiah kasih hadiah. Subhanallah.
patuh sama suami. Itu yang paling angel. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang darahnya lebih biru daripada darah suaminya, lebih ningrat. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang pendapatannya lebih gede daripada pendapatan suaminya. Ya enggak kira-kira? Apalagi kalau ada ibu-ibu yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat suaminya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan suaminya. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang perusahaannya lebih gede dan lebih maju daripada perusahaan suaminya. Itu sudah biasanya penyakitnya mulai muncul. Penyakit untuk tidak taat kepada suaminya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, perempuan itu adalah segampang-gampangnya makhluk yang akan bisa masuk ke dalam surga, asal bisa kumpulkan 4 syarat ini. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jikalau seorang wanita itu sholatil khamsaha, sholat yang 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dijaga benar. Wa shamat syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Sholat sama puasa masih gampang nggak kira-kira? Masih gampang. Yang ketiga sudah mulai angel. Wa hafidat farjaha, menjaga kemaluannya. Nah, kita hidup di zaman di mana semakin sulit bagi seorang wanita menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Buktinya apa? Parameternya gampang aja. Ibu pernah lewat lampu merah? Pernah nggak lewat lampu merah? Ya, karena saya pernah melewati suatu kota di sebuah kota di luar Jawa. Itu di kota itu nggak ada lampu merahnya, Bu. Ya gimana mau dikasih lampu merah? Ya kendaraannya cuma dikit gitu ya. Ya, kalau ibu lihat lampu merah di Jogja, itu di lampu merah kan biasanya iklannya macam-macam ya. Biasanya ada iklan telat bulan, terus ada nomor teleponnya. Itu kira-kira iklan apa, Bu? Jasa aborsi, nun sewu. Kenapa ada iklan model seperti itu? Karena makin banyak orang yang butuh jasa itu. Kenapa ada yang menawarkan? Karena ada yang mencari, ada yang membutuhkan. Artinya tidak mudah bagi seorang wanita menjaga kemaluannya pada zaman sekarang. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling gampang, yang paling sulit adalah wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Apalagi kalau seorang istri itu lagi capek, udah biasanya sudah nggak karuan. Seorang istri, saya paham, saya belain, Bu, saya paham. Walaupun ibu itu tugasnya hanya 3R. 3R itu apa aja kira-kira? Kasur, sumur, dapur. Tapi kayaknya nggak rampung-rampung, nggih, mboten, Bu? Ya. Sejak sebelum terbitnya matahari sampai setelah terbenam mata suami, nggak rampung-rampung, saya yakin. Ada aja uprok yang harus diberesin. Pas suami lagi datang, ibu lagi capek, kemudian suaminya minta kopi. Karena lagi capek, kopi. Misalnya. Nah, ini bentuk ketidaktaatan istri pada suaminya. Dan ini yang menjadi penghalang bagi seorang istri untuk bisa masuk ke dalam surga lewat perantara suaminya. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, "Unduru aina anti minhu." Lihatlah engkau di mana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Sungguh suamimu itu pintu surgamu atau pintu nerakamu, satu di antara dua ini. Maka dari itu saya yakin ibu-ibu semuanya ingin masuk surga. Nggih mboten? Ya. Saya yakin ibu-ibu semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi dan selamanya. Nggih mboten? Nggih. Maka dari itu semoga
apa yang kita dapatkan dalam kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya doakan ibu-ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup saya berikan PR kepada ibu-ibu sekalian. Nanti mohon PR-nya dikerjakan. Dikerjakan dan tidak perlu dikumpulkan dan tidak perlu dilaporkan. Jadi nggak perlu WA saya, Pak Ustadz, ini saya sudah melakukan. Bukan. PR-nya adalah, tadi sudah kita bahas 4 hal yang memasukkan kita dan memudahkan langkah kita ke dalam surga. Di antara 4 hal itu yang paling sulit yang mana kira-kira? Yang keempat, PR-nya adalah nanti pulang pengajian, yang pertama kali harus ibu lakukan adalah memeluk suami ibu, mencium suami ibu, dan membuatkan makanan kesukaan suami ibu. Tapi sebelum dipeluk, sebelum membuatkan makanan, pastikan menggunakan pakaian yang paling disukai oleh suami ibu. Gampang nggak PR-nya? Gampang. Mohon PR-nya dikerjakan, tidak dikumpulkan, dan tidak usah dilaporkan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.